10 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk menganggap seseorang telah tiada. Namun, tepat di saat aku akan mengucap janji suci di depan penghulu, pintu masjid itu terbuka, dan sosok yang selama ini hanya ada dalam mimpiku berdiri di sana dengan tatapan yang hancur sekaligus penuh cinta. Kehadirannya bukan hanya merusak suasana khidmat yang telah dibangun dengan susah payah, tapi membongkar kotak Pandora rahasia yang selama 1 dekade ini terkubur rapat di bawah lapisan duka, kemarahan, dan air mata ibu yang tak kunjung mengering. Pagi itu, udara di dalam masjid terasa begitu dingin. Bukan hanya karena pendingin ruangan yang bekerja maksimal, tetapi karena debaran di dadaku yang seolah ingin melompat keluar. Aku duduk bersimpuh di atas karpet beludru hijau, mengenakan kebaya putih brokat yang payetnya berkilauan terkena cahaya lampu gantung kristal. Aroma melati yang meronce di rambutku tercium sangat kuat. Wangi yang seharusnya membawa ketenangan, namun bagiku justru terasa mencekik. Di sebelahku, Adit, pria yang akan menjadi suamiku, tampak gagah dengan beskap senada. Wajahnya tegang namun penuh keyakinan. Di depan kami, penghulu sudah merapikan berkas-berkas. Dan di sisi kanan, wali hakim sudah bersiap karena ayahku, Pak Surya, telah dinyatakan hilang secara hukum sejak 10 tahun yang lalu. Aku masih ingat betul bagaimana rasanya menjadi gadis remaja berusia 12 tahun yang menunggu ayahnya pulang membawa martabak manis kesukaanku di malam minggu yang hujan. Namun, pria itu tidak pernah sampai ke pintu rumah. Malam itu adalah awal dari 10 tahun pencarian yang sia-sia, 10 tahun laporan polisi yang berakhir di tumpukan debu, dan 10 tahun di mana aku harus melihat ibuku menua 10 kali lipat lebih cepat karena beban rindu dan ketidakpastian. Setiap detail di ruangan itu terasa begitu tajam dalam ingatanku. Aku melihat ibu yang duduk di barisan belakang, wajahnya yang dipoles riakan tebal tetap tidak bisa menyembunyikan gurat kesedihan yang permanen. Ibu selalu menyiapkan 1 piring kosong di meja makan setiap malam selama 3 tahun pertama ayah hilang, berharap keajaiban akan mengetuk pintu. Namun, keajaiban itu tidak pernah datang, hingga akhirnya ibu menyerah dan menyimpan piring itu di rak paling dalam, sama seperti dia menyimpan harapan di sudut hatinya yang paling gelap. Saat penghulu mulai berdehem dan bertanya kepada wali hakim tentang kesiapan prosesi, sebuah suara derit pintu besar di belakang masjid memecah kesunyian. Suaranya tidak keras, namun di tengah keheningan yang sakral itu, bunyi kayu yang bergeser terasa seperti ledakan. Aku tidak menoleh, kupikir itu hanya tamu yang terlambat. Namun bisik-bisik mulai menjalar seperti api di rumput kering. Aku bisa mendengar suara sepupuku yang duduk di belakang bergumam pelan. Tidak mungkin. Lalu suara ibu yang tiba-tiba tercekik. Sebuah suara isakan kecil yang tertahan, namun penuh dengan keterkejutan yang luar biasa. Aku memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, dan saat itulah duniaku seolah berhenti berputar. Di ambang pintu, berdiri seorang pria yang tampak sangat asing namun sekaligus sangat kukenali. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Kulitnya yang dulu bersih kini tampak legam terbakar matahari dan dipenuhi kerutan dalam yang menceritakan penderitaan bertahun-tahun. Pakaiannya hanyalah kemeja flanel kusam yang sudah pudar warnanya dan celana kain yang tampak kebesaran. Dia berdiri di sana dengan tubuh yang sedikit gemetar, memegang sebuah tas ransel tua yang tampak berat. Matanya, mata yang sama yang dulu selalu menatapku dengan penuh kehangatan saat membacakan dongeng sebelum tidur, kini berkaca-kaca menatapku yang duduk di pelaminan. Seluruh tamu undangan terpaku. Adit menggenggam tanganku dengan erat. Dia bisa merasakan tubuhku yang mulai menggigil hebat. "Ayah," bisikku. Suaranya hampir tidak keluar dari tenggorokanku yang terasa kering. Nama itu terasa aneh di lidahku setelah 10 tahun tidak pernah kuucapkan secara langsung kepada pemiliknya.
Ibu adalah orang pertama yang bergerak. Dia berdiri dengan kaki gemetar, mengabaikan selendang kebayanya yang jatuh ke lantai. Dia berjalan perlahan menuju pria itu, seolah takut jika dia melangkah terlalu cepat, sosok itu akan menghilang seperti fata morgana yang sering menghantuinya dalam mimpi buruk. Saat mereka berjarak hanya 1 meter, pria itu jatuh berlutut di atas lantai masjid, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan tangisnya pecah. Suara tangisan yang begitu memilukan hingga membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa sesak. Ibu hanya berdiri di sana, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras, merusak riasan wajahnya yang mahal. Tidak ada kemarahan di wajah ibu, yang ada hanyalah kehancuran yang tak terlukiskan. Aku melepaskan tangan Adit, berdiri dengan bantuan pagar kayu kecil di sampingku, dan berjalan mendekat. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak menanyakan kemana saja dia selama 10 tahun ini. Mengapa dia membiarkan kami menderita? Mengapa dia membiarkan ibu bekerja banting tulang sendirian untuk membiayai sekolahku? Dan mengapa dia muncul tepat di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku? Namun saat aku sampai di depannya, kemarahan itu menguap begitu saja, digantikan oleh rasa iba yang mendalam. Ayah mendongak, menatapku dengan mata yang merah dan bengkak. Dia meraih ujung kebayaku dan menciumnya, seolah dia merasa dirinya terlalu kotor untuk menyentuh kulitku. "Dira, maafkan ayah." Suaranya parau, pecah oleh isak tangis. "Ayah hanya ingin melihatmu memakai baju ini sekali saja." Suasana masjid menjadi kacau. Keluarga besar mulai berkerumun. Beberapa mencoba menenangkan ibu, beberapa menatap ayah dengan pandangan curiga dan penuh selidik. Penghulu tampak bingung. Prosesi akad nikah terhenti total. Adit mendekat dan merangkul bahuku, memberikan kekuatan yang sangat kubutuhkan. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, kami memutuskan untuk memindahkan pembicaraan ke ruang privat di belakang masjid. Aku, ibu, ayah, dan Adit duduk di sana. Sementara para tamu diminta menunggu dengan pengumuman bahwa ada kendala teknis yang harus diselesaikan. Di ruangan kecil itu, dengan cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, ayah mulai bercerita. Dan alasan dibalik perkepergiannya 10 tahun lalu adalah sebuah plot twist yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun di keluarga kami. 10 tahun yang lalu, ayah bukan hanya seorang tukang kayu biasa. Dia sedang terlilit hutang yang sangat besar kepada sekelompok rentenir kejam untuk membiayai operasi jantungku yang saat itu dirahasiakannya dariku. Aku ingat saat aku berusia 12 tahun, aku sering pingsan, dan dokter bilang aku butuh perawatan intensif, tapi aku tidak pernah tahu dari mana uang ratusan juta itu berasal. Ayah bilang dia mendapat bonus dari tempat kerja, tapi nyatanya itu adalah uang pinjaman dengan bunga yang mencekik leher. Di malam dia menghilang, dia sebenarnya pergi untuk memohon perpanjangan waktu, namun dia justru dijebak dalam sebuah skema penggelapan uang di perusahaan tempat dia meminjam uang tersebut. Dia diancam, jika dia tidak menghilang dan menanggung beban kesalahan itu, mereka akan mencelakai aku dan ibu. Ayah bercerita dengan suara yang gemetar, bahwa dia dipaksa bekerja di sebuah kamp pertambangan ilegal di pedalaman Kalimantan, jauh dari jangkauan sinyal telepon atau peradaban. Dia bekerja sebagai buruh kasar, hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, dan selalu diawasi oleh orang-orang bersenjata. Setiap kali dia mencoba melarikan diri, dia akan dipukuli hingga hampir mati. Dia menunjukkan bekas luka di punggungnya yang terlihat saat dia sedikit menyingsingkan kemejanya. Bekas cambukan dan luka bakar yang sudah mengering, namun tetap mengerikan. Alasan dia tidak pernah mengirim kabar adalah karena setiap surat atau pesan yang dia coba kirimkan akan berujung pada ancaman kematian bagi kami. Dia memilih untuk dianggap mati agar kami tetap hidup. Dia bertahan hidup hanya dengan satu motivasi, melihatku tumbuh dewasa. Dia menyimpan foto kecilku yang sudah sangat kusam di dalam dompetnya.
Foto yang diambil saat aku merayakan ulang tahun ke-10. Lalu kenapa sekarang ya? Tanyaku dengan air mata yang terus mengalir. Ayah menjelaskan bahwa bos besar dari komplotan rentenir itu baru saja meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan, dan kamp pertambangan itu digerebek oleh pihak berwajib sebulan yang lalu. Dia baru saja bebas, tidak punya uang sepeser pun, dan harus menumpang kendaraan dari satu kota ke kota lain selama berminggu-minggu hanya untuk sampai ke rumah kami. Saat dia sampai di depan rumah pagi tadi, dia melihat janur kuning melengkung dan nama Dira dan Adit tertulis di sana. Dia bertanya pada tetangga dan langsung berlari menuju masjid ini. Dia tidak berniat merusak pernikahanku. Dia hanya ingin memastikan bahwa putri kecil yang dia selamatkan nyawanya 10 tahun lalu kini benar-benar bahagia. Dia merasa tidak pantas untuk hadir sebagai wali. Dia merasa dirinya adalah kegagalan. Namun hatinya tidak bisa menahan kerinduan yang sudah membuncah selama 3.650 hari. Mendengar penjelasan itu, ibu langsung memeluk ayah dengan sangat erat. Tangisan yang tadi pecah kini berubah menjadi raungan pilu yang melepaskan semua beban 10 tahun terakhir. Aku pun luruh ke lantai, memeluk kaki ayah. Pria yang selama ini kusangka egois dan meninggalkan kami, ternyata adalah seorang pahlawan yang mengorbankan 10 tahun kebebasannya demi detak jantungku. Adit, yang selama ini hanya mendengar cerita tentang ayahku sebagai sosok yang menghilang, tampak sangat terharu. Dia berlutut di sampingku dan menjabat tangan ayah dengan hormat. "Pak, izinkan saya menjaga Dira mulai hari ini. Dan izinkan Bapak yang menjadi walinya, karena Bapaklah yang paling berhak atas hari ini," kata Adit dengan suara mantat. Ayah menggelengkan kepala, merasa tidak layak. Namun kami semua meyakinkannya. Tidak ada wali hakim yang bisa menggantikan posisi seorang ayah yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk anaknya. Setelah suasana sedikit tenang, riasan wajahku diperbaiki seadanya oleh perias yang juga ikut menangis di pojok ruangan. Kami kembali ke ruang utama masjid. Para tamu yang tadinya berbisik-bisik, kini terdiam saat melihat aku berjalan masuk, kali ini dengan menggandeng lengan pria tua yang kusam itu. Saat penghulu bertanya kembali, siapa yang akan menjadi wali nikahnya? Ayah berdiri dengan tegak, meskipun suaranya masih bergetar. Dia menjawab dengan lantang. "Saya, Surya Atmaja, ayah kandung dari Dira Kirana." Prosesi ijab kabul itu menjadi momen paling emosional yang pernah disaksikan oleh semua orang di masjid itu. Saat Adit mengucapkan janji suci dalam satu tarikan napas, dan saksi meneriakkan kata sah, aku merasa sebuah beban raksasa terangkat dari pundakku. Bukan hanya karena aku telah resmi menjadi istri, tapi karena potongan puzzle hidupku yang hilang selama 10 tahun, akhirnya kembali ke tempatnya. Acara resepsi yang menyusul kemudian berubah menjadi ajang reuni yang penuh air mata. Ayah duduk di pelaminan di samping ibu. Meskipun pakaiannya kontras dengan dekorasi mewah yang kami siapkan, dia tampak seperti raja di sana. Banyak kerabat yang dulu mencebir atau meragukan kepergian ayah, kini datang meminta maaf dan memeluknya. Ayah hanya tersenyum tulus, tidak ada dendam di matanya. Sepanjang acara, dia tidak pernah melepaskan genggaman tangannya dari tangan ibu, seolah takut jika dia melepaskannya barang sedetik, dia akan kembali ke hutan gelap itu lagi. Aku melihat mereka dari kejauhan saat aku sedang bersalaman dengan tamu, dan aku menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kehadiran, tapi tentang pengorbanan yang tidak perlu diumumkan. Ayahku adalah bukti nyata bahwa terkadang seseorang harus menjauh untuk benar-benar melindungi apa yang mereka cintai. Malam harinya, setelah acara selesai, kami berkumpul di rumah. Ayah menceritakan lebih detail tentang bagaimana dia merindukan masakan ibu, bagaimana dia sering menatap bintang di tengah hutan, dan membayangkan aku sedang belajar untuk ujian sekolah. Dia bercerita tentang temannya di pertambangan yang tidak seberuntung dirinya, yang tidak pernah bisa pulang. Ceritanya membuat kami sadar
betapa berharganya setiap detik yang kami miliki. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, tidak ada piring kosong di meja makan. Kami makan bersama, tertawa di balik sisa-sisa air mata, dan merencanakan masa depan. Ayah mungkin kehilangan 10 tahun masa mudanya, dan kami mungkin kehilangan 10 tahun kebersamaan. Tapi kebenaran yang terungkap di hari pernikahanku telah menyembuhkan luka yang kami pikir akan permanen selamanya. Kisah ini mengajarkanku bahwa jangan pernah menghakimi kepergian seseorang sebelum kita tahu beban apa yang dia pikul di pundaknya untuk memastikan kita tetap bisa berdiri tegak. Kehadiran ayah di hari pernikahanku bukan hanya sebuah kejutan, tapi sebuah restu yang paling murni yang bisa diberikan oleh seorang manusia. Dia tidak membawa kado mewah, dia tidak membawa uang untuk pesta, tapi dia membawa dirinya sendiri. Sebuah bukti bahwa cinta seorang ayah tidak memiliki batas, bahkan oleh jeruji besi atau hutan rimba sekalipun. Sekarang, setiap kali aku melihat bekas luka di tangan ayah saat kami berkebun di belakang rumah, aku tidak lagi merasa sedih. Aku melihatnya sebagai tanda kehormatan, sebuah medali dari pertempuran panjang yang dia menangkan demi aku. Hidup kami memang tidak akan pernah sama lagi. Tapi kami belajar untuk menghargai setiap napas yang kami hirup bersama. Dan bagi siapapun yang sedang menanti keajaiban atau jawaban atas kehilangan yang menyakitkan, percayalah bahwa kebenaran memiliki caranya sendiri untuk pulang, tepat pada waktu yang paling tidak kita duga, namun paling kita butuhkan. Bagaimana menurut kalian tentang pengorbanan ayah dalam cerita ini? Apakah kalian pernah mengalami atau mendengar kisah kehilangan anggota keluarga yang tiba-tiba kembali dengan alasan yang tak terduga? Tuliskan pendapat dan cerita kalian di kolom komentar di bawah ya, karena setiap cerita punya kekuatan untuk menguatkan sesama. Dan jangan lupa, beritahu juga kalian sedang menonton video ini dari kota mana. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai.